Perjuangan orang tanya lah. Nah ini saya tadi udah nyobain pas nomor 42 ini saya beli produknya ini ya. Ini pasti cocok sih. Oh gitu. Kaos lami teh nyocok, kaos lami teh nyocok, teh nyocok, teh nyocok, teh nyocok. Dari Ciparai, sekarang saya mau ke Cimaung. Tapi ini kita lewat daerah Arjasari. Ini dari tadi saya melihat view-nya bagus banget. Tapi lagi ini ya, lagi nggak hijau ya sawah-sawahnya. Lagi habis panen kali ya. Ini sebenarnya ada satu tempat. Juga di sini perlu diperhatikan juga untuk pengembangan pelestarian seni budaya, cuma saya nggak tahu di mana, lupa tempatnya. Jugul. Oh, nama lubung jugul. Dia mereknya Jugul. Iya. Iya. Sama. Bukan olahan. Cuman ini naturalnya kan, kalau itu Honey Jugul Coffee. Ini saya lagi nyoba Jugul Coffee. Ini kopi dari asli nih, Kecamatan Arjasari. Enak juga kopinya. Nah, sekarang saya mau ngomong sama Kang Agus ini. Sebagai tokoh lah katakan ya, terus kan? Iya, karena memang perlu tokoh-tokoh seperti beliau ini yang concern dengan bagaimana kemajuan masyarakat, kemajuan UMKM, budaya dan lain-lainnya. Kang, abdi hoyong terang Kang, potensi yang ada di Arjasari ini apa-apa saja sih Kang? Kecamatan Arjasari. Kalau potensi budaya itu memang banyak, karena kan dari dulu turun temurun di sini ada yang namanya Balebat. Dulu sebelum Arjasari lahir, ini desa Arjasari ini masuk desa Lebakwangi. Jadi yang namanya Balebat itu Batu Karut Lebakwangi. Nah ini yang punya daerahnya. Singkatan. Balebat itu Batu Karut Lebakwangi, sehingga ada paguran yang namanya Putra Balebat. Kemudian wargi Balebat, yang namanya Balebat itu semua adalah keluarga besar dari sini kan. Nah sekarang masuk di desa Arjasari. Nah yang ada di desa Arjasari ini beraneka ragam. Yang pertama itu kan budaya buhurnya itu ada barongsai, ada leak. Nah barongsai juga ada dua motif, ada barongsai Cina, ada juga barongsai kita, barongsai Sunda lah kan gitu Bang. Nah kemudian pencaksilatnya ini kebetulan pencaksilat yang buhurnya itu adalah Putra Balebat. Tapi sekarang karena memang zaman sudah agak modern, makanya Putra Balebat ini lebih menginisiasi gerakan-gerakan pencanya itu tidak arugun lagi, tapi menjadi budaya modern. Sehingga ada TGR, ada jaipongan. Oh berarti sebetulnya animo masyarakat, terutama yang muda-muda juga cukup baik ya? Ya, budaya. Iya, karena kan kenapa kita menyesuaikan dengan pola-pola yang sekarang? Karena memang kalau dulu itu kan anak-anak itu belajar pencaksilat itu untuk bela diri.
dulu kan siapa yang kuat kan, siapa yang bisa bertahan dalam pertarungan itulah yang jago. Nah kalau sekarang kan sudah bergeser, kan nggak ada istilah jago sekarang kan, karena ada hukum yang memang disesuaikan dengan penganiayaan dan segala macam, sehingga budaya yang sekarang pencaksilat itu lebih cenderung kepada seni kan. Di sini seninya, makanya karena memang sekarang lebih menonjol seninya, sehingga dikolaborasikan antara jaipongan, antara tari itu kan, bahkan tapi jenis-jenis kesenian tadi itu tetap masih ada alhamdulillah, insya Allah. Makanya lahir. Terus sejauh ini peran dari pemerintah terhadap pelestarian seni budaya yang akan lihat itu seperti apa? Justru kenapa Raksa Jagat Buana ini lahir, ini adalah filosofinya ketika menjelang pemerintahan yang kemarin-kemarin sebelum Bapak lahir, ini kecintaan terhadap seni budayanya hampir punah. Sehingga yang menonjol itu adalah dangdut di mana-mana kan gitu. Padahal dangdut itu bukan asli kesenian daerah kan. Yang namanya kesenian daerah ini kan hampir punah. Makanya Raksa Jagat Buana ini filosofinya ingin merawat alam dunia gitu kan. Alam dunia lah. Raksa itu piara gitu kan. Jagat tanah buana sareng langit. Nah sehingga naon rupa hal anu aya di muka bumi ieu dihanakeun kolong langit ieu gitu kan, harus dijaga pelestarianana. Nah sehingga minimal merenang upaya anu ayeuna, karena kita ada beberapa tagline, ada pendidikan, harus dijaga pendidikannya, kemudian ada pemberdayaan, harus diberdayakan masyarakatnya, kemudian ada kepemudaan. Nah ini milenial yang sesuai dengan cita-cita Pak Bupati dan Wakil Bupati kan ya. Ini orang-orang milenial ini kepemudaan, kemudian ada kemanusiaan, karena kalau kemanusiaannya tidak dijaga, ya gimana mau kita membangkitkan budaya yang warisan dari leluhur kita kan? Nah di sini ada kebudayaan, budaya ini yang dikemas dari mulai ya ini justru kan ada perbedaan, awalnya kan perdebatan, jangan terlalu menonjolkan budaya karena kan kita ini negara yang beragama mayoritas Islam. Nah saya bilang di sini justru Islam ini rahmatan lil alamin. Kalau Islam menganggap bahwa Islam ini akan menyelamatkan semua alam, maka budaya ini pun adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan. Karena Wali Songo dulu lahirnya menyebarkan Islam itu melalui budaya. Nah, kenapa yang menjadi sejarah ini kemudian mau ditiadakan? Kan gak mungkin. Sebelum Islam lahir, di tataran kita ini, di tataran Pajajaran ini kan sudah ada budaya-budaya, sudah ada agama-agama yang terdahulu. Ada Hindu, kan ada Buddha dan lainnya kan. Nah makanya kebudayaan ini lebih cenderung, seni-seni ini lebih cenderung ada sebelum Islam lahir. Ya. Nah sampai sekarang kenapa kita harus diberdayakan? Karena memang ini adalah menjadi jati dirinya warga Kabupaten Bandung. Yang namanya Kabupaten Bandung memang identik dengan banyak budaya. Sehingga kalau ini dirawat, dikemas, kemudian ada penyalur kan, kalau orang lain itu mendirikan yayasan itu cenderung kepada pendidikan SMP, SD dan sebagainya sampai perguruan tinggi. Kalau Raksa Jagat Buana ini lahir, justru ini diinisiasi bagaimana kita menyelamatkan potensi-potensi budaya yang akan punah, sehingga yang namanya Tarawangsa, kemudian Beluk yang sekarang sudah hampir tidak ada lagi. Nah ini yang harus dibangkitkan lagi. Kebetulan orang-orang yang bisanya masih ada, alhamdulillah. Dan ini diketok tularkan, milenial, pemuda-pemuda ini diangkat agar mereka ini mampu menyampaikan aspirasi, membawa lagi kejayaannya, bahwa budaya kita ini dihargai orang. Saya setuju sekali ya. Kita kalau berpikir ke depan, ya berarti kita harus bisa menghargai ya para leluhur kita harus menjaga dan jati diri kita ini juga, sehingga bisa terus berjalan tidak tergerus dengan faktor-faktor seperti misalnya pengaruh-pengaruh budaya yang tidak baik untuk anak cucu kita. Ya artinya kita memang perlu ada keseriusan untuk itu. Saya setuju sekali tadi, budaya kita tetap lestarikan, tetapi juga bagaimana masyarakat ini secara ekonomi ya bisa terekspor dengan baik dan mereka bisa berdikari, mandiri
Nah, ini salah satu tujuan dari Raksa Jagat Buana ini Iya, didirikan. betul. Nah, ini adalah timnya ini berarti ya. Iya. Nah, ini apa yang sedang dijadikan program saat ini oleh teman-teman? Dalam jangka dekat ini kami selain dari pemberdayaan ekonomi, makanya kami dalam jangka dekat ini ingin menyelamatkan sebuah wisata yang namanya ada tapi hampir tidak ada. Di sini ada kawasan hutan yang hutan itu udah ada SK-nya, sertifikatnya dari Kementerian Siti Nurbaya, 314,35 hektar itu untuk dijadikan wisata dan dijaga alam kelestariannya. Di situ ada namanya Situ Burung. Leuweungnya masuk Leuweung Rahong, itu kan masuk masih Gunung Sangar juga kan gitu. Nah dulu yang namanya Rahong itu ketika orang berburu aja masuk ke Rahong itu sudah tidak ada mungkin balik nama. Gitu. Kan gitu, gak pernah balik gitu kan. Saking angkernya ya. Jangankan buruannya gitu kan, jangankan anjing si pemburunya, orangnya aja kalau masuk ke Rahong itu belum tentu bisa pulang. Sekarang kondisinya Nah kalau apa? sekarang kondisi Rahong, kalau Pak Wagub bisa survei ke lokasi itu sekarang menjadi alih fungsi Pak. Menjadi? Yang 300 hektar itu sekarang sudah menjadi sawah. Nah makanya itu karena itu adalah lahan perhutani kemudian digarap oleh masyarakat, saya sudah berbicara dengan LMDH-nya. Pak, kalau memang Bapak punya arah untuk mengembalikan ini kepada kejayaannya zaman situ dulu kan Situ Rahong, kalau bisa ini jadi situ lagi ya saya serahkan Pak, ini silahkan dikelola. Cuman saya harus bekerja sama dengan siapa? Makanya Raksa Jagat Buana inilah. Ya. Nuhun informasinya, Kang. Saya jadi lebih banyak tahu lagi informasi di Arjasari seperti apa, dan kapan-kapan nanti kita ngobrol lagi ya